Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak bernama Emilio. Emilio adalah seorang anak yang sederhana, selalu riang, suka menolong, dan bekerja keras. Setiap hari, dia membantu orang tuanya bekerja di toko sepatu. Emilio bercita-cita ingin menjadi orang yang berguna bagi sesama apapun pekerjaannya. Pada saat Emilio sedang membantu orang tuanya bekerja, dia berbincang-bincang dengan ayahnya. Wah, kelihatannya sangat seru pembicaraan antara ayah dan anak ini. Ini ibu bawakan cemilan biar tambah seru ngobrolnya. Terima kasih, Bu. Hari berganti hari, waktu berjalan begitu cepat. Tak terasa, Emilio yang dulu kecil sekarang sudah menjadi seorang pemuda. Harapan bagi orang tuanya yang semakin tua. Emilio dan orang tuanya menjalani hari-hari dengan penuh sukacita. Sampai pada malam itu, Emilio bermimpi. Salam sejahtera bagimu dan bagi semua orang yang mendiami rumah ini. Anda siapa? Mengapa Anda di sini? Apakah Anda malaikat? Emilio, pergilah engkau ke sebuah desa. Desa itu sangat membutuhkan bantuanmu. Di mana desa itu tuh? Mengapa harus saya? Karena Bintang yang ada dalam mimpinya. Emilia, ikuti aku ya. Aku akan membawamu menuju desa itu. Emilio mengangguk dan mengikuti bintang tersebut. Hari menjelang pagi, Emilio sudah sampai di sebuah hutan, dan perlahan bintang tersebut menghilang. Emilio bingung, tidak tahu harus bagaimana dan ke arah mana dia harus melangkah. Namun, dia tetap melangkah dan berharap ada keajaiban. Hingga akhirnya, dia melihat ada sebuah gubuk tua. Emilio melihat ada seorang yang mirip dengan wujud malaikat yang ada dalam mimpinya. Apakah Anda malaikat yang hadir dalam mimpi saya? Emilio, apakah kamu perlu bantuanku? Iya, saya bingung. Tak tahu lagi harus kemana melangkah. Bintang yang menjadi petunjuk arah sudah tidak terlihat lagi. Apakah Anda bisa membantu saya? Baik, dalam perjalananmu, engkau akan ditemani oleh seorang peri. Namanya Peri Gembira. Seketika malaikat itu mengayunkan tongkatnya, dan muncullah seorang peri yang sangat lucu. Peri itu selalu tertawa penuh kegembiraan. Dan seketika juga malaikat itu hilang dari pandangan Emilio. Aduh, gimana ini? Padahal aku berharap malaikat bisa menunjukkan kemana arah menuju desa tersebut. Tapi malah dikasihnya peri. Mana perinya kayak gini lagi? Emilio pun kesal karena dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Dia terus berjalan diiringi oleh peri gembira yang selalu tersenyum ceria dan membuat tingkah-tingkah yang lucu. Emilio akhirnya berhenti sejenak di bawah pohon rindang untuk beristirahat. Dia memakan bekal yang dibawanya dari rumah dan membagi bekal tersebut bersama peri gembira. Malam pun tiba, dan bintang kembali muncul untuk menuntun arah Emilio menuju desa dalam mimpinya. Bersama peri gembira, Emilio sampai di hutan yang penuh semak berduri. Kembali Emilio bingung harus bagaimana. Dia tidak membawa pedang ataupun golok untuk membabat semak duri yang ada di hadapannya. Dia pasrah. Aduh, ini gimana? Bintang itu menuntunku ke sini. Dan ini adalah semak berduri yang berbahaya. Badanku bisa terluka karenanya. Hai peri gembira, apakah kau punya ide?
Peri gembira hanya menoleh sambil tersenyum dengan mengatupkan kedua tangannya. Emilio kembali bertanya pada peri gembira. Dan kembali, peri gembira hanya melihat Emilio dan melakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukannya. Apa gunanya kau menemani aku? Dari siang hingga malam ini, kau hanya tersenyum, tertawa, dan bertingkah seperti itu. Bantu cari solusi kek, apa kek? Hah? Kembali, peri gembira tersenyum menatap Emilio dan mengatupkan kedua tangannya, seolah meminta Emilio untuk berdoa. Emilio pun berdoa, dan tiba-tiba malaikat muncul. Hai Emilio, apakah engkau mengalami kesulitan? Malaikat, saya kira jalan yang saya tempuh adalah jalan yang baik-baik saja. Ternyata di depan ada semak berduri yang sulit untuk dilalui. Apakah saya harus menyerah? Emilio, tetaplah kuat. Aku akan memberikan teman kepadamu. Dia adalah peri tangguh. Malaikat mengayunkan tongkat saktinya. Muncullah peri tangguh dan seketika malaikat itu pun menghilang. Tuh kan, ngilang lagi. Aduh, gimana ini? Hai peri tangguh, apakah kau bisa membantuku melewati semak berduri ini? Peri tangguh tersenyum dan menunjuk beberapa ranting pohon yang besar yang tergeletak di tanah. Maksudmu, kita akan memakai ranting pohon ini untuk melewati semak berduri itu? Peri tangguh tersenyum sambil mengangguk. Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan dengan ranting. Emilio mengambil ranting tersebut dan mulai menggunakannya untuk menyingkirkan semak berduri. Ternyata ada ular yang akan mematuk Emilio. Emilio pun terkejut, namun dengan sigap, Emilio memukul ular itu dengan ranting yang dibawanya. Dan akhirnya, ular pergi menghilang dari pandangan Emilio. Akhirnya, Emilio, peri gembira, dan peri tangguh dapat melewati semak berduri tersebut dengan selamat dan gembira. Tibalah Emilio, peri gembira, dan peri tangguh di sebuah gubuk tua. Malam itu hujan turun dengan lebat. Mereka beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan esok hari. Pagi menjelang, Emilio bangun, tetapi tidak mendapatkan peri gembira dan peri tangguh di sampingnya. Emilio mencari peri gembira dan peri tangguh, tetapi peri gembira dan peri tangguh seolah hilang di telan bumi. Emilio tidak tahu lagi harus bagaimana. Perasaan sedih, kecewa, dan ingin menyerah ada dalam benaknya. Dalam keheningan malam, sayup-sayup terdengar suara dari langit. Emilio, doa ayah dan ibu mengiringi dan menyertaimu selalu. Seketika Emilio ingat akan perkataan ayah dan ibunya. Dia kembali memakai sepatu pemberian ayah dan ibunya. Dengan semangat yang kuat, dia mengikuti bintang penunjuk arah agar segera sampai di desa dalam mimpinya. Akhirnya, Emilio sampai di desa Cikutra. Desa itu sangat asri. Penduduknya ramah-ramah. Di tengah desa itu, nampak sebuah rumah megah, namun pintunya tertutup rapat. Warga desa hanya melakukan aktivitas di samping rumah tersebut. Mereka sangat ingin masuk ke rumah tersebut, namun tidak bisa.
Emilio singgah di rumah salah satu penduduk dan bertanya, Pak, maaf, milik siapakah rumah itu? Rumah itu sudah ada sejak lama, tapi anehnya bangunannya tidak pernah rusak. Hanya saja rumah itu tertutup rapat. Padahal kami sangat ingin masuk rumah tersebut karena rumah itu sangat megah dan indah. Kamu bukan warga desa ini. Siapa namamu? Saya Emilio, Pak. Dan saya bisa datang ke desa ini karena saya mengikuti petunjuk dari mimpi saya. Apakah engkau adalah pemuda yang terpilih untuk membantu kami membuka pintu rumah itu? Emilio mengangguk, kemudian dia menceritakan mimpi dan perjalanannya. Penduduk itu mempersilahkan Emilio untuk bermalam dan beristirahat di rumahnya. Emilio berusaha membuka pintu rumah tersebut, namun tidak bisa. Emilio bingung dan putus asa. Aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Aku sudah sampai di desa ini. Tetapi, bagaimana cara untuk membuka pintu rumah itu? Malam itu, Emilio berdoa dan memohon petunjuk kepada Tuhan. Dan dia pun terlelap. Malaikat pun kembali hadir dalam mimpinya. Emilio, terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Engkau adalah pemuda yang hebat. Malaikat, saya tidak bisa membuka pintu rumah itu. Bagaimana caranya? Kata malaikat, saya adalah orang yang terpilih dan terpanggil. Betul, engkau adalah orang yang terpilih dan terpanggil untuk melakukan perjalanan yang tidak mudah ini. Tetapi, engkau sudah bisa menyelesaikan semua dengan baik. Engkau akan menerima kunci rumah tersebut. Tetapi, yang bisa membuka rumah tersebut adalah pemiliknya, seorang kakek yang bijaksana. Jadi, aku harus mencari kakek tersebut. Iya, Emilio. Carilah kakek bijaksana itu agar pintu rumah megah tersebut bisa dibuka. Kita semua bisa masuk dan bersuka cita di dalam rumah itu. Dan dari rumah tersebut, sebarlah berkat damai sukacita yang akan melingkupi seluruh desa ini. Emilio terbangun. Di sampingnya ada sebuah kunci. Sesuai petunjuk malaikat dalam mimpi, Emilio harus mencari seorang kakek bijaksana untuk membuka pintu rumah megah itu. Emilio mencari kakek bijaksana tersebut, dan akhirnya dia menemukannya. Emilio menyerahkan kunci rumah tersebut kepada kakek itu. Kakek bijaksana membuka pintu rumah itu dengan kunci pemberian Emilio. Dan pintu rumah itu pun terbuka. Menikmati hari bersama. Semua warga desa berbahagia, berpesta, dan menari penuh sukacita karena akhirnya mereka dapat memasuki rumah tersebut dengan perasaan yang penuh kegembiraan.